Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada seluruh peserta anggota grup kon ngaji komunitas ngaji Open Dadi Aji, kepada seluruh kaum muslimin muslimat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih sebagaimana mestinya melakukan aktivitas sehari-hari, terkhusus ngaji. Pada pagi hari ini kita masih meneruskan pembahasan mengenai fadilah sholat berjamaah. Disebutkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man adraka al jama'ata arba'ina yauman, man utawi sapa wonge iku adraka nemu sapa man al jama'ata ing sholat berjamaah arba'ina ing 40 apane yauman dinane. Barang siapa melakukan sholat fardu 5 waktu selama 40 hari secara berjamaah, kataba mongko nulis sinten Allah Gusti Allah lahu maring man baroatan ing terbebas minan nari sangking geni neraka, wa baroatan lan terbebas minan nifaki sangking sifat munafik. Maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut satu, bebas dari neraka, artinya ia akan masuk surga. Yang pertama. Yang kedua, bebas dari sifat munafik. Bebas dari munafik, sifat munafik. Maksud dari hadis ini mengatakan, jadi hadis ini itu artinya itu adalah memberikan hukum, yaitu disunahkan untuk memelihara sholat berjamaah. Jadi harus continue selalu memelihara sholat berjamaah. Sementara 40 hari itu hanyalah sekedar bilangan saja, artinya nggak ada batasan. Jadi 40 hari itu minimal. Maksimal ya berarti sampai seumur hidup kalau bisa sholat berjamaah. Kalau nggak bisa di masjid ya di musola. Kalau nggak bisa di musola atau masjid ya berarti di dalam rumah bersama keluarga. Jadi sholat berjamaah minimal 40 hari. Nah, dari hadis itu maksud sholat berjamaah 40 hari itu selalu menemui takbiratul ihramnya imam. Jadi itulah yang sulitnya di situ. Karena kan kebiasaan kita itu kan biasanya makmum. Ya makmum sebenarnya berjamaah. Tapi yang sering tuh makmum masbuk. Jadi imam sudah dapat beberapa rakaat. Itu namanya imam masbuk. Sementara dalam hadis ini bukan imam masbuk, tapi makmum
yang di situ menemui takbiratul ihramnya imam. Jadi ketika imam sudah niat terus Allah Akbar, lah itu makmumnya sudah di belakang terus mengikuti geraknya imam. Ngaten. Lah itu selama 40 hari bisa kontinu tidak terputus, maka janjinya Allah akan dimasukkan ke dalam surga dan terbebas dari sifat munafik. Sifat munafik. Munafik itu ada 3 tanda sebagaimana yang sudah kita sering dengar. Hadisnya Rasulullah kira-kira gini, ayatul munafiki salasun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi ada 3 tanda orang itu dicap sebagai orang munafik. Yang pertama, suka dusta. Dusta itu berbohong, nggak jujur. Berarti dia termasuk golongan orang munafik. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu ingkar janji. Tidak menepati janji. Makanya dalam Islam itu seandainya ada orang mengundang kita untuk menghadiri acara, kalau bisa ya bilang bisa, kalau nggak bisa yang bilang nggak bisa, itu lebih baik. Akan tapi kalau seandainya 50-50 antara bisa dan tidak bisa, maka jawablah dengan tegas dengan ungkapan insya Allah. Nah, itu anjuran agama Islam. Insya Allah. Artinya insya Allah itu apa? Insya Allah bisa datang, ya insya Allah tidak bisa datang. Nanti di tengah-tengah. Yang kedua, yang ketiga, berkhianat. Dikasih amanat tapi malah berkhianat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita harus menghindari 3 tanda tersebut agar tidak tergolong dari sifat munafik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tai sapa wong iku salat sapa man al bardaini ing salat barden. Bardain itu salat 2 kesejukan. Nanti salat 2 kesejukan itu maksudnya adalah salat subuh dan salat asar. Jadi pas subuh wonten niku sangat dingin sekali. Makanya sulit biasanya untuk bangun. Begitu juga dengan sholat asar. Sholat asar itu kan juga sejuk. Sejuk apa? Sejuk. Maksudnya sejuk itu ya ketika pas zuhur itu kan sangat panas. Sehingga ketika sudah masuk waktu sholat asar itu sudah mulai agak sejuk. Sejuk. Berarti dingin. Enggak terlalu dingin, pokoknya sejuk. Intinya itu. Barang siapa sholat subuh dan sholat asar fil jamaati secara jamaah takhola mengko manjing sapa man atau mlebu sapa man al jannata ing surga bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Kalau ingin masuk surga tanpa dihitung amalnya, maka lakukan sholat secara berjamaah. Sholat 5 waktu berjamaah. Lebih terkhusus sholat subuh dan sholat asar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tai sapa wong iku syahid dalam menekani sapa man salat al jamaah ing salat jamaah kataba mongko nyatet atau nulis sinten Allah taala Gusti Allah taala lahu maring man zahiban ing wong kang mangkat wa rojian lan wong kang balik nyatet ngasro hasanatin ing 10 kebagusan wa mahalan nglebur sinten Allah nganhu sanging man ngasro sayiatin ing 10 kealanan atau kejelekan wa rafa alan ngangkat sinten Allah lahu maring man ngasro derajatin ing 10 derajat. Di siapa yang menghadiri sholat berjamaah, maka Allah tetapkan baginya
berangkat dan pulangnya itu mendapatkan 10 kebajikan. Gak cuma itu, bahkan Allah juga akan menghapus 10 kejelekannya, ditambah lagi mengangkat baginya 10 derajat. Masya Allah, luar biasa, banyak sekali ganjarannya, pahalanya sangat besar sekali. Waqala sallallahu alaihi wasallam la sholata la sholata ora sempurna sholate wong ku maujud li jaril masjidi kedue tonggone masjid illa fil masjid kejaba ing dalam masjid. Jadi maksudnya itu tidak sempurna sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Jadi yang diangkat dalam hadis tersebut itu adalah sholat berjamaah, sholat fardu secara berjamaah, dan disesuaikan dengannya maka dilakukan di masjid itu lebih utama. Dilakoni ning jero masjid luwih utama. Akan tapi selain itu jika dikerjakan di rumah ya bisa juga lebih utama, karena tergantung dari situasi dan kondisi. Waqala sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaati tai sholat jamaah iku rahmatun, dadi rahmat. Wahya utawi sholat jamaah iku khairun, luweh utama, minat dunya saking dunya, wa amalan perkara fiha ing dalem dunya. Wal jamaatu tai jamaah iku rahmatun, dadi rahmat. Rahmatun dadi rahmat. Wal furqatu utawi furqah pisah iku azabun, dadi siksaan. Jadi berjamaah itu merupakan rahmat. Itu maksudnya berarti kita membiasakan sholat berjamaah, khususnya bagi orang yang beragama Islam. Nah, ketika pas kita berjamaah, membiasakan sholat berjamaah, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara perpecahan itu termasuk siksaan. Jadi furqah wal furqatu azabun, perpecahan itu merupakan siksaan. Maksudnya pripun? Maksudnya adalah perselisihan atau perpecahan antara kaum muslimin dan muslimat itu termasuk itu bisa menyebabkan timbulnya siksaan. Makanya kita muslim dengan muslim lainnya itu termasuk saudara. Jangan sampai berselisih, karena repot nanti kalau berselisih. Nanti ujung-ujungnya bertengkar, kan tidak enak dipandang. Wong podo islame kok malah gelut, bacok-bacokan, gilani. Jadi tidak menghormati agama Islamnya kalau ada orang yang seperti itu. Dan pertemuan hari ini sampai situ. Besok kita insya Allah ganti pembahasan. Dan mudah-mudahan